yang jatuh. Kalau misalnya arterinya yang kena, yang mana arteri kanan. Kalau V1 V2 itu ada V3 V4 aktifal, V5 V6 lakukan, satu AVL juga lakukan. Kalau satu AVL 2 naik kontrol anterior itu V1 V2 V3 V4 atau V2 V3 V4 V1 V2 V3 V4 V5 juga anterior. Pokoknya kalau cuma V1 V2 namanya septal. Nah ini kan 2, 3 AVF yang inferior, 1 AVF lateral, enggak ya. Kalau kenapa ini proseptal, karena V1 V2 itu kan kita nempelnya di yang V1 di ventricle kanan, V2 di sebelah kirinya, jadi di antara ventricle kanan dan kiri septal. Jadi kalau bisa ini pakai cuma di V1 V2 namanya nah V3 V4 naruhnya di mana? Area reflex. V4 naruh di reflex. Ya dicek. Terus kalau unitasnya kan ada disebut sebagai jadi, tapi kalau cuma doang namanya 23 campaign. Karena kita coba satu-satu ya, nanti coba untuk membaca EKG, diajarin kemarin itu terima EKG, perhatikan dulu leadnya sudah terpasang di tahap ketiga, perhatikan di AVR P-nya negatif atau tidak, di lead 1, 2 apakah P-nya kalau positif dan ya berarti benar ya maksudnya ya ada. Habis itu kamu perhatikan apa namanya kotak kecil di pinggir berapa kalibrasinya 10 mm per miliport itu standarnya. Kalau ternyata 5 miliport nanti hasilnya itu kamu kalikan 2. Kalau ternyata 20 maka seperti kamu bagi 2. Oke. Kemudian tentukan iramanya sinus atau tidak. Kalau irama sinus di atas setiap minggu. Udah kamu baca ini. Habis itu untuk rate-nya dihitung. Kemudian kamu tentukan kemudian deadline yang tidak selesai. Simpel itu harus dijabarkan banyak karena mulai dari P, kemudian P-nya gimana, PM itu bertambah seperti apa, IMS-nya seperti apa, indikasinya, terus kemudian terus atau tidak, ada NPVP, ada PPP, misalnya dia sampai kemana, terus ada sebuah SD, deviasi segmen SD atau ada segmen SD, DC, mulai dari segmen macam untuk rate ya, sorry, untuk rate kayaknya saya lupa nambahin kemarin. Khusus untuk rate-nya yang irregular, kamu hitung rate terdekat dengan rate terjauh ya. Nah ini nih. Iya, kalau irregular kamu harus hitung rate-nya yang tercepat detik ini sama ini. Anggaplah 2 kotak gede. Berarti 150
Kemudian cari rate yang paling jauh atau yang paling lambat. Anggaplah ini ya yang paling jauh ya. Ini berapa nih? 2, 3, 4, 7, 5, 80, 89, 80, 82 ya. Nanti kamu tulisnya AF rate 82 sampai 102. Kalau mau nulis rate rata-rata biasanya diisikan kaki dua tuh, rate rata-ratanya berapa kali per menit. Ya. Kalau mau rate rata-rata kamu hitung dalam 3 detik. Dalam 3 detik tuh, terus kemudian ada berapa ratus kali. Ya. Nah ini dia contohnya ya. Kalau misalnya ternyata rate-nya itu irregular, kamu hitung aja kali 3 detik. Jadi kan satu kotak kecil itu 0,4, satu kotak besar berarti 0,2 detik. Berarti 1 menit 1 detik 5 kotak besar. Kalau 3 detik kamu butuh 15 kotak besar. Itu kamu tandain aja thread kotak besar. Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5 kaliin supaya jadi 1 menit kaliin. Aduh, baca di bawah kali 20. Ya, misalnya ini tadi dapatnya berapa? 5, sekaliin aja 20. Ya, untuk rate rata-rata. Yuk, satu orang siapa yang mau maju untuk bicara? Ya kan bukan ini, tapi mau baca enggak gitu. Rate sekian normal. Sepertinya tidak berjodoh ya dengan laptop saya ini. LCD-nya kalian bajak ya. Saya nggak bisa ini, Pak.
siapa yang kontestan pertama kita? Ayo, monggo, monggo, monggo. Ini apa? Empat. Absen satu. Ayo. Absen satu siapa? Mana orangnya? Ayo maju yuk. Salah nggak apa-apa, salah dikit nggak apa-apa, salah semua juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Gak usah malu-malu ya, wes. Salah juga nggak apa-apa, dari awal sampai akhir salah ya nggak apa-apa. Nggak dimarahin, aku nggak gigit, nggak ngejar juga. Jadi mulai dari awal ya, waktu kamu terima ini kamu tentukan dia bisa dibaca atau tidak, alasannya juga ya. Jadi kayak, oh itu P-nya begini dong, jadi ini nggak ada yang kebalik kita. Irama sinus sampai sampai terakhir, oke? Di sini kalau iramanya kan pertama kita nentuin dulu dari I-nya yang lead 1 misal sama kemudian reguler sama 2 sama 2 kita bisa dilanjutin jadinya B-nya di 2 kembali tekan oleh 2-nya yang turun negatif. Terus kalau yang kita lihat dari satu itu dia P nya terus ini seperti S dia ada diikuti sama S berarti dia sinus irama sinus terus dia red kita lihat dari 2 terus di sini kita dia sorry ya di 1, 2, 3 berarti terus sini berarti dia kurang berarti di sekitar ya dari 75 ke 100 satu kontak berarti 75 tambah 5 berarti dia irama sinus rednya 80 terus kita lihat di 1 dia positif terus lihat di APF dia juga berarti dia normal mau aksis
Iya, itu normalnya dari ya, ketiga. Yang lebarnya normal, tingginya dua. Oh ya, masih gede satu satu aja normal berarti IP-nya normal. Kalau IP-nya normal, terus kita di sini ke sini 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5. Karena satu ya berarti dia normal karena satu kotak ini 5 kotak yang kecil. Gak ada pelebar pakai blok ya. Terus kita ke QR kompleks QRS. QRS-nya dia ini Jangan pada sibuk sendiri ya, diperhatikan temannya untuk mencoba menganalisis gambar EKG-nya. Nanti kalian bisa belajar juga. Jangan nanti habis ini sibuk sendiri, jangan ya. Diperhatikan, salah pun nanti baju salah pun nggak apa. Nggak ada yang memaki-maki, nggak ada yang ngancurin rumah kalian dengan ekskavator, nggak ada yang. Cuman gara-gara salah jawab nggak ada. oke. Terus ini kalian durasinya berarti ya kalau normal kurang dari 3 berarti ini normal. Nah, setengahnya aja di sini. Terus ke itu dong. Itu dulu berarti. OS ada segmen, terus berarti dia ya selesai dia nanti kita lihat yang 1, 2 enggak ya 5, itu kita lihat yang inferior. Kita lihat yang inferior. Ya lateral. Saya lihat yang inferior ya. Kayaknya cuma blok kecil, satu blok kecil. Ini sini ke sini, blok kecil doang. Ya. Lihatnya
itu dia ini jadi semua, jadi dia ST tidak ada STL. Sinus hadratnya tadi 80, terus aksisnya normal aksis. Jadi kayak gitu ya. Jadi setelah kalian baca satu persatu, mulai dari ramanya kayak gimana, rate-nya kayak gimana, aksisnya kayak gimana, ada kelainan morfologi P kah, PR-nya aneh kah, ada blok atau tidak ya. Terus yang aneh kah, ada pelebaran atau tidak, kalau pelebaran ada LBBP atau RBB atau tidak, kalau RBB komplit atau inkomplit, terus kemudian ada perubahan SD atau T changes atau tidak. Kalau misalnya ada, ya tinggal tambahin diagnosis EKG-mu. Jadi irama sinus 80 kali per menit normal aksis dengan LBBP atau dengan RBB atau dengan AV block atau dengan STEMI gitu ya. Yuk yang selanjutnya, jadi ini irama sinus 80 kali per menit normal aksis ya, gitu aja diagnosis EKG-nya. Yang berikutnya, ada yang mau maju? Ada yang elakkan dirinya, ayo. Monggo. Baik. Yang pertama dilihat kita lihat dulu untuk iramanya itu dilihat dari P. Kalau misalnya yang dari yang satu itu dia positif, kalau yang AVR itu dia negatif, berarti iramanya sinus. Tiap P diikuti QRS, kemudian dilit 1, 2 positif, dan dilit AVR-nya negatif, berarti itu iramanya sinus. Kemudian yang kedua itu frekuensinya dilihat dari ini 2 kontak 300 dibagi 2 150, berarti dia takikardia, sinus takikardia ya, dengan rate 150. Irama sinus takikardia dengan heart rate-nya 150. Kemudian dilihat untuk gelombang. Untuk aksesnya dilihat di 1, 2 sama APF, karena satunya positif, 2-nya positif, APF-nya juga positif dan normal aksis. Kemudian ke gelombang P dilihat dari untuk dilihat di 2, ada yang kayak untuk bukan nih. Gelombang P-nya normal. Ternyata kan M kayak gini kan kecepatannya, jadi makanya dekat ke gelombang T. Jadi kayak gini. Padahal
dikonfirmasi belum yang pertama itu ya V1 itu bentuk bifasik normal yang kayak bentuknya. Ini temannya bingung tadi, ini sebenarnya P yang morfologis kayak itu atau bukan gitu ya. Nah, ini gunanya kamu konfirmasi lead 2 dan V1. Kalau lead 2-nya kok kayaknya ini P mitral kali ya, kok kayak huruf M. Lihat di V1-nya, ternyata kamu bisa lihat ada gelombang T dan gelombang P. P-nya bifasik, naik dan turun, naik dan turun. Ya, jadi ada gelombang naik yang tinggi banget, terus kemudian ada gelombang kecil naik dan turun. Ya, ini kelihatan banget nih gelombang naik dan turun. Ini juga. Jadi ini gelombang T yang dempet dengan gelombang P. Kalau kamu berpikir ini suatu mitral P mitral, harusnya V1-nya defleksi negatifnya atau yang jurang ke dalamnya dia dalam dan lebar, yang bifasiknya ya sini. Ini kan enggak. Dan kita kelihatan di sini ini bifasik P dan belakangnya ada T. Berarti ini T P. Ini berarti TP, TP, TP. Saking cepatnya P-nya dekat dengan P. Selanjutnya itu interval PR. Interval PR dilihat kalau misalnya di lead 2 kurang dari 5 dong. 3-5 normalnya ini normal. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan di sini, cari yang kelihatan kan dok, untuk interval PR-nya. Nah kita lihat di sini itu dari P ke R, maksudnya interval PR ini dia 3. Nah kalau masih 3 itu dia normal, karena normalnya 3-5. Selanjutnya yaitu QRS. Tambahan misalnya PR-nya itu memanjang, itu berarti tandanya ada AV block. Nah kalau misalnya dia memendek, itu tandanya ada jalur aksesoris ya dok. Terus selanjutnya yaitu QRS-nya itu sempit atau dari sini tuh dia sempit juga dok. Jadi kemungkinan irama yang close junction
kita lihat yang inferior dulu. Inferior I2, 3 sama AVF itu jadi yang 2 depresi SD, terus yang 3 itu juga depresi. Enggak terlalu. Ya. Yang 2 ini kan dia lebih dari satu kotak. Lebih dari satu kotak berarti dia ST depresi. Kemudian yang 3 ini dia masih sempit, P sama titik J-nya itu berarti dia nggak ada ST depresi atau elevasi. Terus yang AVF itu P-nya di sini, ini T-nya di sini berarti dia ada depresi. Berarti yang AVF ini udah ada ST depresi, cuman tidak lebih dari satu kotak gitu, masih sedikit. Berarti nggak ada best. Berarti ini kan cuman satu yang ST depresinya, berarti bukan suatu akut chronic syndrome ACS. Kemudian dilihat yang lateral di 1 AVL V5 sama V6 itu kalau misalnya ST-nya ST normal enggak ada. Dikit. Yang satu sedikit depresi, yang AVL itu dia enggak kenapa-napa AVL. Terus V5-nya itu sloping yang V5 ini. Terus kalau yang P6 itu terus ini selanjutnya yaitu di septal V1 sampai V2 itu normal, V2 nya ada terus udah sama V4 V yang anteri V4 berarti dia ada kalau depresi kan ini tadi depresinya di V4, V5, V6 sama V2, tapi karena V2 enggak, V5 itu berarti V5 V6 berarti di lateral, berarti dia ada jadi kalau yang depresi dia bisa
nentuin lokasinya. Terus jadinya tadi iramanya sinus, terus frekuensinya 100. Hah? Apa itu? Loh, sinus takikardi dengan heart rate-nya 150 dengan aksis normoaksis, kemudian gambaran di lateral. Ya, gambaran iskemi. Udah. Gampang ya. Jadi kan udah temannya jelasin tadi, heart rate-nya ngebut, irama sinus takikardi, rate-nya 150, aksis. Kamu bisa dapatkan ada depression nih di V4, V5, V6. Wajar kan? Berarti menggambarkan suatu iskemia, karena iskemianya karena takikardi induce. Jadi takikardi induce iskemia. Istirahat atau rate-nya kembali normal, gambarannya kakinya mungkin pasien bisa dada tanpa nyeri dada pun bisa jadi ya. Kenapa bisa begitu ya, karena kembali lagi demand dan supply. Kalau demand-nya tiba-tiba meningkat karena rate-nya tinggi banget, bisa escape. Jadi jangan kaget kalau sinus takikardi top. Tapi kok depression ya? Kenapa ini kenapa sih depresinya? Kenapa sih? Orangnya biasa-biasa juga, nggak ada masalah. Ya karena dia iskemik tadi. Apalagi kalau misalnya LVH pula pasiennya. Dan dari awal nggak diapa-apain aja sudah ada LV strain-nya, sudah ada depression-nya di latar. Ya, karena memang ototnya gede banget, yang disuplainya, jadi dia demandnya tinggi. Yuk, pejuang selanjutnya siapa? Rex. Yuk, apa ini? Yuk. Ayo. Enggak. Gak usah takut. Belajar ngomong, belajar buat posting. Ya. Sekali lagi salah, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama kita mau iramanya sinus apa enggak. Ini kan gelombang P-nya dia sebelum QRS ya. Terus juga 1P dia diikuti oleh sendiri 2 dan 3 ini adalah iramanya sinus. Habis itu heart rate-nya, untuk heart rate-nya ini bradikardi. Jadi ini tuh kalau menurut saya gitu kan, ini tuh adalah sinus arrest with particular escape rate. Karena dia lama-kelamaan berhenti ini ya, RS-nya. Jadi sini. Jadi dia musnah. Lihat temannya tadi bilang ini jangan suatu sinus stress kalau ketiganya kayak gini. Ini tergantung cetakan mesin ya. Jadi cetakan mesin itu dia dulu terus kemudian ngeprint. Jadi satu baris ini temennya di bawahnya, ya di timeline yang sama di bawahnya. Ya. Jadi lead 1, lead 2, dan lead 3 itu direkam dan di-print pada waktu yang sama. Jadi kalau misalnya kamu ragu V3 ini iya atau enggak, lihat atas. Ada ya. Ada V2 ada. Di berikutnya juga ada. Berarti ini emang amplitudenya aja yang kecil. Mungkin nggak terlalu lekat ya si elektrodenya. Tapi P-nya masih ada. P. Jadi kalau misalnya perimpinannya kayak gini, kok ini jangan-jangan sinus stress? Enggak ya. Ini bukan suatu sinus stress karena ternyata
yang satu timeline berbarengan dengan dia pada saat rekam, enggak kok, ada kok. Jadi ini bukan periode sinus rest, kecuali kalau ini rekam terus kemudian ada sesaat yang di fase ini, di batch-nya V1, V2, V3 nih, tiba-tiba cuman QRS, nggak ada P-nya, ini juga nggak ada P-nya, ini juga nggak ada P-nya, cuman QRS doang. Terus nanti di unit perekaman yang teman berikutnya ada lagi. Bisa jadi disebut periode sinus rest atau sinus pause. Ya, jadi ada pause dulu beberapa detik, terus kemudian muncul. Itu bisa. Ya. Jadi itu confirmnya kamu bisa confirm ke teman seperjuangan di batch yang sama. Di batch yang sama itu batch yang teman atas. Sebentar. Kalau untuk teorinya itu kan kotak besarnya ada berapa? Ya, ada 9. Berarti 300 dibagi 9 itu 20-an. Ya, jadi dia sangat berdikati. Terus habis itu untuk segmen PR-nya, untuk PR-nya itu normal ya, sekitar 3 kotak. Kemudian untuk PRS-nya juga normal, di sekitar 3 kotak juga. Kemudian 3,12 kotak, 0,12 sekali. Oke, kemudian ini untuk dia nggak kelihatan ya juga. Oh iya, untuk di video dia kelihatan. Tapi kalau untuk yang di dia kelihatan ini ST elevasi di sini, terus juga di sini ada ST elevasi di sini. Kalau karena dia ada G-coinnya, jadi dia tidak termasuk dalam ST elevasi. Kemudian kalau untuk T-nya, dia melihatnya dia tidak masalah. Kemudian jadi ini cuma sekedar sinus predikat. Oke, dengan rate-nya tadi 20-30 kali. Oh iya, aksisnya. Untuk aksisnya, untuk yang satu, ini satu bifasi gitu. Dia bifasi, tapi lebih dominan yang di bawah atau ke atasnya. Oke, jadi untuk yang di lead 1 dia lebih tinggi yang ke atas karena daripada yang ke bawah, jadi dia positif. Habis itu kita lihat dari AVF. Ya, AVF, untuk yang AVF-nya dia juga lebih tinggi yang ke atas, jadi dia positif. Jadi dia ada di interval 0 sampai 90 derajat, saya di berapa? Oke, jadi tadi sinus bradikardhi dengan heart rate-nya 20-30 kali per menit. Kemudian untuk aksisnya dia normal, untuk gelombang P, Q, dan T-nya dia normal. Yang selanjutnya. Yuk, berikutnya. Ini apa? Ayo. Let's go. Jam berapa ini? Yuk.
di apa? Loh, ayo, ayo cepat.